sampai rumah guys. Dari pelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Berakhir menyedihkan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana seorang aktivis mahasiswa ya yang kemarin aksi demonstrasi ngata-ngatain Pak Prabowo dengan gagah dan beraninya gitu ya. Akhirnya berujung minta maaf sambil nangis-nangis teman-teman. Aduh, kasihan ya. Kasihan banget ya melihat orang-orang seperti ini. Saya pikir dia itu macan gitu ya, ataupun serigala gitu ya, yang kekar gitu ya, serigala yang tanpa takut gitu merangrang lawan, siapapun akan disikat habis gitu ya. Selain itu kalau kalian ingat seorang perempuan yang juga ngata-ngatain Pak Prabowo seperti hewan berkaki 4, ternyata diduga digeruduk oleh warga teman-teman. Apakah benar demikian? Nah, nanti akan kita lihat videonya teman-teman ya. Selain itu juga ada juga tayangan mengenai seorang aktivis yang sepertinya takut sama emak-emak gitu ya. Karena dia demo dan akhirnya dibubarkan oleh emak-emak. Kasihan banget aktivitas ini teman-teman ya, aktivis ini ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Rumah Presiden BEM Unair digeruduk warga karena memberikan citra buruk di kampungnya. Ini serius guys, digeruduk warga. Wanita ini yang kemarin ngata-ngatain Pak Prabowo. Wow. Selamat sampai rumah guys. Dari pelajaran ya. Sepakat lawan, sepakat. Ada satu kata. Ada satu kata. Presiden Republik Indonesia. Waduh. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Si gondrong yang gak berani ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Berakhir menyedihkan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marahin bu. Emang gak jelas orang lain kan. Ini mengganggu aktivitas sendiri. Ini warga mau lewat tapi dia minggir katanya.
Teman-teman mungkin sudah melihat video yang dibagikan luas di media sosial bahwa orator perempuan yang memimpin demonstrasi mahasiswa untuk mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah Prabowo yang dianggap sungguh memprihatinkan itu pada akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Apa yang ia anggap sebagai benar itu ternyata melukai hati banyak orang. Betul. Ia menggunakan diksi kebun binatang. Dan rasanya ketika mahasiswa berdemonstrasi dan menggunakan diksi kebun binatang, itu sesungguhnya tidak pernah akan kita sebut sebagai kekuatan alternatif untuk mentransformasi hidup bersama. Saya justru ingin memberi pesan bahwa kekuatan mengubah realitas itu harus berbanding lurus dengan kekuatan intelektualitas. Kegagalan banyak demonstran jalanan adalah ketika perubahan sosial itu hanya dimaknai dengan deretan kata-kata penuh emosi dan tidak pernah berbasis pada riset yang mendalam. Justru kekuatan para kaum intelektual ketika ingin mengubah realitas adalah ia mendasarkan apa yang ia katakan itu dengan riset yang mendalam. Jadi, minta maaf, mahasiswa yang berdemonstrasi, ada satu yang Anda jangan lupakan, bahwa kekuatan kaum demonstran adalah kekuatan yang diterjemahkan dengan bagaimana kata dan tindakan itu merupakan kekuatan yang diperoleh dari riset yang mendalam. Visi riset, divisi intelijensia jangan pernah dihilangkan kalau targetnya adalah mengubah realitas. Disinilah kita jadi paham bahwa ada perempuan mahasiswa yang akhirnya digelandang oleh polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu tidak hanya karena ia melukai etika publik, tetapi karena ia dianggap sebagai orang yang tidak menggunakan kekuatan intelijensia untuk mengubah keadaan yang ada. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Apakah orang tua, ataukah lembaga pendidikan, ataukah semua yang ada dalam demonstrasi itu? Tapi satu hal, mari kita mengaca diri kita bahwa seringkali kita hanya pandai untuk melihat orang lain, tetapi kita lupa bahwa kritik terbesar dalam rangka perubahan hidup bersama itu adalah kritik terhadap diri sendiri. Gunakanlah diksi-diksi yang mengubah realitas justru karena berbanding lurus dengan etika publik. Tanpa kata-kata yang berbanding lurus dengan etika publik, maka sebagus-bagusnya usaha Anda, sekuat-kuatnya usaha kita untuk menggalang kekuatan, untuk bisa mengubah dan meruntuhkan tembok besi sekalipun, itu tidak ada daya apapun yang dihasilkannya. Malah justru yang dilihat adalah kegagalan demi kegagalan. Jadi, mari belajar dari mahasiswa yang menggunakan diksi kebun binatang. Anda semua hanya adalah orang-orang emosional belaka, tidak mengedukasi, seraya kita memastikan bahwa demonstrasi yang dibolehkan oleh konstitusi itu harus punya ruang untuk kita bersama belajar tentang apa yang namanya kekuatan transformatif yang berbasis pada kekuatan intelijensia atau intelektual. Saya sih tidak percaya bahwa mengingat saya adalah orang yang selama ini barangkali terus mengikuti Pak Jokowi, saya tidak percaya Jokowi melakukan itu. Saya juga nggak percaya. 3 juta dolar juga dari mana tuh duit ya? Betul. Dari mana duitnya? Siapa yang berada di belakang itu? Itu. Saya duga nih. Ini kan pendapat saya. Saya duga bukan Pak Jokowi yang melakukannya, mungkin orang lain.
itu kalau asumsinya memang benar ada menteri yang Jadi datang. ada orang yang cerita ke Pak Hasto, ada orang yang cerita ke Pak Hasto soal 3 juta dolar sama soal menteri itu jual-jual nama Pak Jokowi gitu. Menyebut nama Jokowi mungkin kan ada kemungkinan pertama itu bohong sama sekali. Bohong Teori sama sekali nggak kemungkinan, ada. teori kemungkinan. Hasto cerita aja ada seorang menteri menghubungi dia ya. Kedua mungkin aja ada seorang Mungkin aja ada, atau juga mungkin sejalan yang disampaikan dengan Bung Rocky tadi bahwa jangan-jangan fakta data yang dipunyai sama Hasto yang mengklaim dari awal bahwa punya data-data korupsi pejabat negara itu akan dikeluarkannya secara mencicil kayak kata Bung Rocky Gerung tadi. mungkin. Alasan Hotman Paris kritik keras Ahok. Halo manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan dong cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Paling bersih. Ada dua jenis kesalahannya, bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak diproses. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih memilih gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja. Karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan, ya. Ahok tetap aku tentang. Nah, itu tadi videonya ya teman-teman. Nah, di sini Bang Hotman Paris mengatakan Ahok saya tantang ya kan. Padahal Ahok ini kan banyak masanya ya yang paling heroik gitu ya. Dan tadi menarik teman-teman bagaimana mahasiswa ini rupanya berujung minta maaf gitu ya. Saya kira ya mental baja, pantang menyerah, taunya ciut juga gitu ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.